Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Rahayu dengan NIM 0805 1382 12 61 13. Jadi di sini saya akan menjelaskan peralatan selam. Yang pertama itu adalah masker. Ini adalah gambar masker ini. Jadi fungsi masker itu untuk melindungi mata pada saat di air agar dapat melihat dengan jelas, melindungi wajah, bagian wajah. Yang kedua itu adalah ada snorkel. Ini adalah gambar snorkel. Ini fungsi snorkel ini untuk mempermudah kita pada saat bernapas dengan mudah tanpa harus mengangkat kepala keluar air. Yang ketiga itu ada fins atau juga kaki katak. Fungsi fins ini untuk mempercepat gerakan pada saat berenang di air. Fins ini juga ada dua macam. Yang pertama itu ada full boot dan open heel. Yang ketiga itu ada wetsuit atau baju renang. Baju renang ini bahannya tidak menyerap air serta dibuat dalam berbagai bentuk ketebalan. Ketebalan itu berkisar 8 mm sampai dengan 12 mm. Yang selanjutnya itu ada ini BCD, Buoyancy Compensator Device. Ini adalah rompi yang berisi air sel. Air sel pada suatu BCD berperan untuk mengatur daya apung sang penyelam melalui udara dari tabung. Manfaatnya ini untuk menopang tabung, menyimpan angin atau udara, dan lain-lain. Yang kedua itu, yang selanjutnya itu ada regulator. Ini contoh regulator. Regulator itu alat yang berfungsi untuk mengalirkan udara ke mulut saat bernapas di air. Untuk regulator itu ada 3, yaitu first take, second take, dan octopus. Yang selanjutnya itu ada tabung scuba. Ini adalah gambar tabung scuba. Tabung scuba itu tempat menyimpan udara yang terbuat dari aluminium dan baja. Biasanya para penyelam itu menggunakan aluminium karena aluminium itu lebih ringan dan tidak mudah berkarat, sedangkan baja itu lebih berat dan mudah berkarat. Mayoritas isi tabung itu dengan 200 bar sampai dengan 300 bar. Yang selanjutnya itu ada weight system dan weight integrate. Ini berfungsi untuk alat pemberat. Ini bedanya, yang ini tidak menggunakan sabuk, sedangkan yang ini menggunakan sabuk. Selanjutnya itu peralatan tambahan. Yang pertama itu ada kompas. Ini adalah gambar kompas. Yang kedua itu ada jam penyelam. Yang selanjutnya ini ada alat tulis. Yang kedua itu ada senter. Yang ketiga ini ada bendera. Ini ada tas, dan ini ada pisau. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tahap pemasangan tabung selam. Yang pertama itu pastikan semua peralatan lengkap dan berfungsi normal. Yang kedua itu berdirikan tabung selam, kemudian pastikan o-ring tabung terpasang dan berfungsi baik. Yang ketiga itu pasang BCD atau Buoyancy Compensator Device pada tabung dan pastikan semua pengait terpasang dengan benar. Yang keempat itu pasang regulator pada leher, kemudian kencangkan. Yang kelima itu pasang beberapa bagian yang perlu seperti inflator. Yang keenam itu cek terakhir, yaitu pastikan udara bisa keluar dengan normal, tidak ada kebocoran dan semua instrumen lainnya berfungsi normal.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode-kode pada tabung. Yang pertama itu adalah 3ALM27. Itu adalah bahan pembuat yang terbuat dari aluminium. Yang kedua itu ada LUXFER, itu adalah pabrik pembuatan tabung. Yang selanjutnya itu adalah 3000 PSI, itu menandakan bahwa tekanan kerja tabung itu adalah 3000 PSI. PSI adalah satuan tekanan. Yang selanjutnya itu adalah AMSCUD, adalah pakan merek tabung. Selanjutnya DOT, Department of Interpretation. Selanjutnya itu ada 3AL 3000, merupakan kode penjelasan singkat bahwa aluminium dengan tekanan 3000. Selanjutnya itu ada P342243, itu adalah kode produksi tabung. Selanjutnya ada 0718, kode tanggal pembuatan yang dibuat pada bulan 7 tahun 2018. Kode ini digunakan untuk setiap 5 tahun sekali, harus dikolaborasi. Untuk perawatan tabung ini bisa dibuka setiap 1 bulan sekali, lalu dibersihkan di dalamnya. Karena isi tabung ini udara, pengisian tabung ini menggunakan kompresor, yang udara itu diambil langsung dari alam. Jika komposisi udara yang ada di dalam tabung sama dengan udara yang ada di luar tabung, cuma bedanya tabung selam ini tidak ada uap air. Uap airnya sudah dibersihkan. Jadi ketika menyelam menggunakan tabung, tenggorokan kita akan kering karena tidak ada uap air. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apakah bisa tabung kesehatan itu dipakai untuk tabung selam, dan juga sebaliknya, apakah bisa tabung selam itu dipakai untuk kesehatan. Jawabannya itu tidak bisa, karena satu, tabung selam itu terbuat dari baja yang berisi oksigen murni, tidak dapat dipakai untuk penyelam karena oksigen lebih besar daripada komposisi lain. Yang kedua itu ada tabung selam. Tabung selam itu terbuat dari aluminium dan baja, tetapi yang sering digunakan terbuat dari aluminium tidak dapat dipakai untuk kesehatan karena lebih banyak nitrogen 78% sampai dengan 79%, oksigen yaitu 21%, dan udara adalah 1%. Sekian dari saya.